Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kita sudah sampai mana? Ada yang ingat? Mana minggu lalu? Aspek pengendalian proyek, Bu. Sampai di? Aspek pengendalian proyek. Wah. Berarti kita masih di PPT yang pertama ya. Oh, share screen. Nah. Nih. Kok balik ini lagi? Oke, kita kemarin sudah sampai sini di aspek pengendalian. Di aspek pengendalian itu meliputi 3, yaitu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian itu sendiri. Ya. Nah, perencanaan di sini fungsinya untuk sebagai dasar dari sasaran proyek, di mana perencanaan itu penjadwalan, anggaran biaya, ya, dan mutu serta K3L ya. Rencananya kan sekarang sudah lanjut di K3L sampai kepada program K3L. Nah, penjadwalan itu sendiri meliputi penjadwalan tenaga kerja, material, peralatan, keuangan, dan waktu. Ya, penjadwalan kegiatan atau penjadwalan waktu ini nanti menjadi acuan di dalam melakukan pengendalian. Ya, jadi penjadwalan waktu atau kegiatan acuan untuk pengendalian waktu. Sedangkan untuk jadwal tenaga kerja, material, peralatan, dan keuangan itu sebagai acuan untuk penjadwalan biaya, ya, termasuk juga RAP-nya sendiri atau anggaran biayanya. Sedangkan mutu dan
K3L ini sebagai acuan untuk pengendalian mutu dan pengendalian K3L. Jadi diharapkan di sini dengan adanya perencanaan dan penjadwalan ini nanti ya menjadi sebagai acuan di dalam melakukan pengendalian, dan harapannya pelaksanaan proyek itu sesuai dengan yang direncanakan. Sedangkan pengendalian sendiri adalah memantau apakah hasil kegiatan yang telah dilaksanakan di lapangan sesuai dengan patokannya adalah perencanaan dan penjadwalan ini, ya, dan memastikan bahwa penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Itu tujuannya. Kemudian kita lanjut dengan metode pengendalian. Metode pengendalian di sini ada beberapa, ya, ada metode unit complete, ada metode incremental milestone, ada metode start finish, ada metode supervisor opinion, dan metode cost ratio. Ya. Nah, masing-masing metode ini ada kesesuaiannya atau penggunaannya, ya. Tetapi kadangkala di dalam pelaksanaan proyek itu tim pengendali itu kadangkala menggabungkan metode-metode ini, ya. Tidak hanya menerapkan satu metode, tapi mungkin beberapa metode ini untuk melakukan pengendalian proyeknya. Nah, metode pengendalian dengan metode unit complete ini yaitu digunakan untuk kegiatan yang mudah diukur. Contohnya kegiatan yang mudah diukur itu misalnya pekerjaan pasangan data. Kalau ini ya, pekerjaan beton, misalnya beton slope, beton balok, beton kolom, beton plat, itu mudah diukur. Ya, kalau pekerjaan jalan misalnya pekerjaan lapisan agregat. Kalau pekerjaan persiapan tanah dasar untuk proyek jalan, sepertinya sulit diukur karena kita tidak bisa memprediksi secara pasti berapa volume pekerjaan galian dan timbunannya. Yang kita lakukan untuk menghitung volume galian timbunan itu hanya merupakan pendekatan, yaitu dengan cara melihat konturnya, kemudian didekati ya dengan membagi-bagi atau membuat kias-kias, kemudian baru dihitung volumenya, gitu ya. Kalau ini kita tidak bisa memastikan secara tepat berapa volumenya, sehingga termasuk pekerjaan yang sulit diukur volumenya untuk pekerjaan galian timbunan, persiapan tanah dasar, proyek jalan. Nah, untuk unit metode ini, penerapan metode unit complete ini, itu pada setiap bagian dari suatu kegiatan memerlukan usaha yang hampir sama untuk pelaksanaannya, sehingga bisa dilakukan secara berulang atau repetitif. Kalau metode incremental milestone atau metode milestone, ini digunakan untuk kegiatan yang terdiri dari beberapa bagian operasi konstruksi. Dan masing-masing bagian operasi konstruksi ini diberikan bobot dalam persen. Kemajuan pelaksanaan suatu kegiatan proyek sama dengan bagian operasi konstruksi yang telah diselesaikan. Ini bisa dipakai misalnya untuk pekerjaan fondasi, misalnya kita bor pile, ya, atau tiang pancang, gitu ya, kan bisa kita inikan dalam, kalau pekerjaan fondasi bor pile selesai, baru pile gate-nya bisa dilanjutkan. Nah, itu menunjukkan satu milestone, ya, incremental milestone. Kalau pekerjaan fondasi belum bisa dikerjakan, maka pekerjaan pile gate tidak bisa dikerjakan, ya. Atau pekerjaan fondasi selesai, maka slope-nya bisa kita lakukan. Kalau slope belum selesai, maka pekerjaan kolom tidak bisa dilakukan. Ya, seperti itu, ya. Dan bisa dijadikan prosentase. Kemudian metode start finish, yaitu untuk kegiatan yang suka ditentukan tingkat kemajuan pelaksanaannya. Contoh tadi seperti pekerjaan galian timbunan. Kita punya bobotnya 100%. Ya, kemudian kita punya target misalnya waktunya dalam waktu 5 minggu pekerjaan galian timbunan misalnya. Ya. Misalnya dalam minggu pertama bobot pekerjaannya 15%, bobot kedua 40%, bobot ketiga 60% misalnya, dan seterusnya. Ya, jadi di prosentase seperti itu karena itu sulit untuk
diukur tingkat kemajuan pelaksanaannya, ya. Jadi dilihat waktu mulainya kapan, selesainya kapan, begitu saja sekian persen selesainya. Sedangkan metode cost ratio itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berdurasi cukup panjang, ya. Jadi cost ratio method di sini perbandingan biaya ini digunakan untuk pekerjaan yang berdurasi cukup panjang dan kegiatan tersebut memiliki rencana anggaran biaya. Sehingga cost ratio-nya dihitung dengan rumus persen komplit sama dengan aktual cost, ya, atau jam kerja yang sudah diselesaikan, ya, dikalikan dengan 100%. Ya, biasanya yang diinikan misalnya biayanya atau jam kerjanya, boleh, ya. Aktual cost-nya misalnya sekian. Sedangkan RAB-nya misalnya aktual cost dari pekerjaan ini 10 juta. Padahal RAB dari biaya itu perkiraannya 100 juta. Berarti persen komplitnya berarti 10 juta dibagi 100 juta kali 100%. Jadi 10%. Ya, baru 10% pekerjaan yang selesai. Sedangkan metode lainnya yaitu supervisor opinion, pendapatnya daripada pengawas. Ini digunakan untuk pengukuran pekerjaan dengan cara pendekatan secara subjektif yang dilakukan oleh supervisor atau pengawasnya, ya. Metode ini digunakan pada kegiatan yang bersifat minor, misalnya pengecekan, ya, itu kan minor, atau pekerjaan-pekerjaan itu apa itu benangan, ya, itu kan termasuk minor, pekerjaan-pekerjaan yang sedikit, ya. Dalam metode ini persentase penyelesaian ditentukan sendiri oleh supervisornya. Misalnya ngecat dalam satu ruangan, ya, ada 4 sisi misalnya. Ternyata baru selesai 2 sisi, maka supervisor akan mengatakan baru selesai 50%. Ya, seperti itu, ya. Sehingga nanti akan dilakukan analisis lebih lanjut, ya, misalnya padahal waktunya sudah berjalan 100%, kok selesainya baru 50%. Apa penyebabnya? Maka dicari. Apa yang menyebabkan itu terlambat. Kemudian ditentukan solusinya atau tindakannya apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan penyimpangan-penyimpangan tadi. Oke, ini metode pengendaliannya. Tapi kalau untuk mengukur kinerja proyek, nanti ada lagi, ya. Kita bisa pakai metode bar chart, metode kurva S, ya, metode unvalue analysis atau unvalue management. Kemudian ada struktur organisasi pengendali proyek ini. Ya, ada biasanya yang bertanggung jawab dalam pengendalian proyek itu adalah project manager. Project manager ini saya ingatkan sekali lagi bahwa pengendalian proyek yang kita pelajari ini adalah pengendalian proyek dari sisi kontraktor, ya. Jadi di sini PM membawai beberapa yaitu SEM, SOM, dan SAN serta bagian pengendali mutu dan pengendalian K3L. Coba selanjutnya dibaca sendiri. Semuanya sudah saya berikan materinya, buka linknya di Google Drive-nya, coba nanti saya tanyakan. Sudah bisa dibaca ya? Ya, coba dibuka videonya, nyalain. Kan lebih cepat kalau dibaca sendiri, mungkin lebih menyimak. Buka Google Drive-nya. Cari yang di tugas dan tanggung jawab anggota organisasi dalam tim pengendalian. Coba buka, minum dulu.
Sudah dibaca. Anda sudah berkali-kali mendapatkan membaca tugas dan tanggung jawab SAM, SEM, SOM, ya. SOM bagian operasional di lapangan yang melakukan monitoring, pemeriksaan, pengawasan di lapangan di pihak kontraktor adalah SEM apa SOM apa SAM. Yang memonitor pelaksanaan pekerjaan di lapangan apakah SEM apa SOM apa SAM. Duh, belum dibaca ta? SOM, Bu. SOM. Apa? SAM. SAM. SOM. SAM apa SOM apa SAM? SOM. SOM. Bagian operasional di lapangan ya, yang melakukan pengawasan itu. SOM. Dilaporkan ke siapa? Dilaporkan ke siapa sama SOM? Project Ke manager. PM. Kalau SAM, apa pekerjaannya SAM? Administrasi. Apa hubungannya SAM sama SOM? Apa hubungannya SAM sama SOM? Hah? Pengajuan pekerjaan, Bu. Pengajuan Kerjaan. ke siapa? Dari siapa ke siapa? Pekerjaan kontraktor. Ya memang dari sisi kontraktor. Terus ke siapa? Itu Bu, dari SAM itu lingkup pekerjaannya itu diajukan ke SAM. Terus nanti SAM itu nurunin surat SI itu diajukan buat apa? Ke ownernya buat nanti dana terminnya, Bu. Itu ya. Jadi SAM itu SOM mengajukan pekerjaan-pekerjaan yang akan dikerjakan, kemudian SAM akan merinci biaya-biayanya, sumber dayanya, apanya semua, termasuk ke penagihan pekerjaannya. Jadi yang memfasilitasi penyediaan sumber dayanya itu adalah SAM, ya. Kemudian termasuk juga membuat surat penagihan termin, membayar gaji dan sebagainya. Kalau SEM sama SOM apa hubungannya? SEM sama SOM. Apa SOM? Hubungan SEM dengan SOM? Yang menghitung volume pekerjaan siapa? Yang membuat jadwal siapa? SEM, Bu. Yang menghitung SEM, Bu. SEM, Bu. Kalau SOM ngapain? Kalau SOM ngapain? Menentukan metodenya gitu, Bu, sama pelaksana. Kalau SOM itu yang kan operasionalnya, yang mengerjakan, ya. Ya, yang SOM itu yang mengawasi, Bu. SOM yang mengkoordinasi, Bu. Ya, SOM yang mengelola pekerjaan di lapangan. Kalau SEM itu yang merencanakan pekerjaannya, termasuk membuat jadwal, ya, menghitung volume pekerjaan, membuat jadwal, menghitung biayanya, ya, kan SEM kan, menghitung biaya, sorry. Terus kalau pekerjaan yang dikerjakan oleh SEM nanti akan dilanjutkan ke SOM. SOM akan merealisasikan di lapangan, ya kan? Kan operasional di lapangan, berarti dia tinggal mengoperasikan. Terus kalau PM apa? Apa hubungannya PM? Atau apa hubungannya SAM, SOM, SEM dengan PM?
Apa hubungannya? Jadi kalau project manager itu harus tahu semuanya Bu dari kegiatan lapangan terus uang yang keluar itu Bu. Laporannya ke project manajernya. Semuanya. Apakah PM itu setiap hari melakukan inspeksi di lapangan atau melakukan kunjungan lagi? Enggak, Bu. Enggak Bu. Kok enggak? Katanya PM bertanggung jawab penuh terhadap jalannya pelaksanaan di lapangan. Kan untuk tiap harinya kan sudah dibantu oleh SOM-nya itu, Bu. Kije itu PM. kontrol. Delep oleh SOM dan Nggak SEM-nya itu, Bu. dibaca ya, nggak dibaca di situ ya. Nggak dibaca. Ya realisasi di lapangan dia mengandalkan SEM-SOM-SAM, iya kan? Tetapi Ya Bu. seharusnya yang kita jawab itu adalah bukan seperti di lapangan ya. Artinya seharusnya. Ya, yang kita jawab itu secara teoritis seharusnya begini, seharusnya begitu, gitu ya. Namanya PM dia harus bertanggung jawab penuh ya terhadap jalannya proyek di lapangan kalau dia tidak melakukan kunjungan secara intensif di lapangan, maka dia tidak akan tahu, tidak bisa menjamin bahwa laporan-laporan SAM-SEM-SOM itu benar. Ya, makanya di situ seharusnya PM itu melakukan kunjungan set fisik di lapangan. Ya, itu juga menjadi perhatian, tetapi yang paling khusus adalah pada pekerjaan kritis. Kenapa? Karena nanti supaya tidak terjadi keterlambatan pelaksanaan. Ya, dibaca di situ ada PM harus setiap hari melakukan set visit di lapangan. Ya, Ketemu Bu. bukan buat sendiri nih Bu nih nyari nih. Artinya ada referensinya. Ada. Ada, Bu. Ya, Bu. Nah, ya yang kecil-kecil ini ya. Ya, tulisannya yang kecil-kecil itu. Iya. Nah, memberikan instruksi dan pengarahan bila terjadi penyimpangan terhadap RAP. Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan proyek mulai dari mobilisasi, mulai dari persiapan sampai proyek selesai. Melakukan set visit dan monitoring kegiatan proyek setiap hari, khususnya kegiatan yang berada di jalur kritis. Ya, bukan ngarang ini, Bu, nggak berani ngarang kayak begini. Ya. Oke, sudah ya. Terus berikutnya sekarang dibaca lagi tentang SAM, SOM, SEM, K3L ya, yang berhubungan dengan tentang pelaksanaan pengendalian, dibaca. Anda tadi belum baca yang bidang bagian pengendalian K3L sama mutu, apa hubungannya itu dengan SAM, SEM, SOM sama PM. Ini nanti Anda buat ringkasan ya, sekaligus ini nanti kelompok, tugas kelompok 3 orang ya. Nanti ada pertanyaan yang harus dijawab. Tugas yang pertama ini dulu, Anda membuat apa keterkaitan ya SEM dengan PM, SOM dengan keterkaitan SEM dengan SOM, SEM dengan SAM ya, terus SOM dengan SAM. Ya, apa keterkaitan dari ketiganya itu? SEM dengan SOM, SEM dengan SAM, terus SOM dengan SAM. Apa keterkaitannya? Termasuk PM, ya keterkaitan PM dengan ketiga tersebut. Ya, itu pertanyaan pertama. Silakan dibuat poin-poin A, B, C, silakan. Ya. Kemudian ini bagian pengendalian K3L. Apa keterkaitannya SEM, SOM, SAM dengan K3L dan bagian mutu? Ya, tambah lagi. Kan ada 5 ini ya berarti ya.
ada 6. PM, SEM, SOM, SAM, bagian pengendali mutu, dan bagian K3L. Udah, pokoknya intinya pertanyaannya adalah apa keterkaitan di dalam pengendalian proyek. Itu pertanyaannya ya, yang pertama. Oke, nanti kalau nggak dibuat kayak gitu, Anda nggak baca. Ya, terus keterkaitannya itu termasuk apa yang dikerjakan ya, hubungannya itu pekerjaan ini dengan yang lainnya itu apa, hasilnya apa, gitu ya. Nah, sekarang lanjut di pelaksanaan pengendalian proyek. Nah, ini nanti saya tanyakan. Ini coba dibaca. Di SIP 37 itu. Mulai SIP 37, pelaksanaan pengendalian proyek. Bacaan semua itu sampai ke SIP 41. Ya. Sampai ke SIP 41. Nanti Ibu tanyakan. Intinya di situ bagaimana kita melakukan pengendalian proyek secara umum di lapangan, ya, bukan pengendalian mutu, bukan, tapi secara umum lah melakukan pengendalian proyek itu bagaimana? Prinsip yang harus kita lakukan itu apa saja? Kelompok. Ada, Anda punya data tentang pengendalian waktu ya, punya data tentang jadwal ya, bar chart, kurva S, network ya, bar chart, kurva S minimal itu ditambah network boleh. Bar chart, kurva S, terus ada laporan harian mingguan ya, yang berurutan. Kalau ini tuh datanya harus berurutan. Boleh mulai minggu ke-1 paling tidak 5 minggu. Minggu ke-1 sampai minggu ke-5. Tapi kalau pekerjaannya sedikit sampai minggu ke-10. Kalau pekerjaannya sudah banyak, ya 5 minggu saja berurutan boleh. Boleh Anda mulai pada minggu ke-30 sampai 35 boleh. Ya, terserah. Pokoknya kalau sudah pekerjaannya banyak, 5 minggu saja. Kalau pekerjaan sedikit, 10 minggu. Punya data kemarin satu PKL, data proyek, data aktual ya, data lapangan, laporan harian, mingguan, bulanan, sama jadwal rencana, RAB, dan bar chart dan kurva S. Proyek apa saja? Apa? Mau jalan, jembatan, gedung, ya, proyek apalagi ya, bandara, terserah, pelabuhan, boleh, silakan. Jadi nanti dari situ ya, makanya berdasarkan laporan harus punya laporan harian. Karena berdasarkan laporan harian kita bisa memprediksi ya, bisa mengetahui kejadian-kejadian di lapangan sehingga bisa memprediksi apa penyebab adanya penyimpangan itu. Sehingga berdasarkan itu nanti kita bisa menentukan solusinya. Di laporan harian itu kan biasanya ditulis, ada catatan-catatan apa yang terjadi, ya.
Ya. Nah, berarti di situ ada pengendalian akibat adanya perubahan lingkup pekerjaan. Berikan contoh, ya, dan besarannya perubahannya seperti apa. Semua itu berikan contoh semuanya itu. Ya. Di aspek teknis ada beberapa, waktu ada beberapa, aspek biaya ada beberapa. Itu diberikan contoh dulu, nanti kita bahas. Dikirim juga nanti, dikirim juga. Kalau nggak dikirim tuh lo nggak akan nulis, nggak akan baca. Kirim juga nanti linknya Ibu kasih. Ini punyanya Muhammad Naufal sama Maulidia. Yang nyontoh siapa, yang dicontoh siapa? Ngaku. Enggak, dua-duanya tak buang. Yang nyontoh siapa, yang dicontoh siapa? Nah? Kenapa? Ya sama persis pokoknya. Cuma satu diketik, satu tulis tangan. Maulidia tulis tangan, Naufal diketik. Saya kirim duluan tadi. Yang nyontoh Naufal ya? Ya gini, kalau dikirim di Google Drive terus linknya sama, ya gitu, paling ada yang nyontoh. Makanya segera saya tutup itu biar tidak ada kesempatan nyontoh. Naufal yang nyontoh ya? Iya Bu, saya tadi lihat bentar. Ngawur. Nggak boleh kayak gitu itu. Lagi materinya sudah ada di PPT, tinggal noto, tinggal ngeringkes noto. Nggak boleh kayak gitu tuh. Sudah Ibu jelaskan dulu ya. Ujian SPK, EKR gitu tuh loh banyak yang nyontoh. Ya, kerjaan Anda yang sudah dikirim duluan itu terus dicontoh, di-copy, tinggal ganti nomor absen gitu toh. Ketahuan, nggak akan Ibu kasih nilai banyak dulu itu. Malah yang ngerjakan sendiri, yang nulisnya nggak karu-karuan itu Ibu hargai. Paling tidak dia dapat 40, dapat 50 gitu. Sudah Ibu hargai itu nilai aslinya dia gitu ya. Ibu hargai usaha sendiri. Oh, nyontoh kayak begini nih loh. Nah, kalau Anda nanti kerja tinggal nyontoh kerjaan orang juga begitu. Jangan dibiasakan. Ya, ada fasilitas kayak begini terus dicontoh. Kalau Anda pinter tuh nyontohnya nggak seperti itu.
Bu, izin sholat. Ya. Sampai jam berapa nanti, Bu? Kalau kita nggak istirahat sampai jam berapa sih? Setengah 1 ya? 12.15, Bu. 12.15, Bu. Hah? 12.15 ya, Bu. 12.15. Ya. Belum makan. Ya itu dibaca yang itu. Tuh, udah mau habis tuh. Yang PPT tadi tuh dijawab. Yang PPT yang kedua dijawab. Terus yang lainnya baca sendiri. Yaitu hanya teori, hanya pengantar, tetapi itu nanti menjadi suatu pedoman atau prinsip di dalam melakukan pengendalian berikutnya. Materi-materi berikutnya. Oke, sudah linknya sudah Ibu bagikan ya di grup ya. Jadi di PPT 2 itu nanti dibaca. Ada yang ditanyakan silakan, boleh dikirim di link tugas itu yang ditanyakan.
Tapi yang Ibu tanyakan dijawab dulu. Oke, kalau sudah sampai jam berapa sih? Sembilan 9.45. Kita istirahatnya berapa menit? 11.25. 35.45 ya, oke. Oke, kalau begitu diakhiri, tugasnya dikirim di Google Drive itu. Dibaca ya PPT yang kedua itu. Kalau ditanyakan boleh di grup WA, boleh kalau ada yang ditanyakan di grup WA atau di Google Drive itu, silahkan. Yang link yang baru. Ya. Oke, Bu tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.